Kuasamu mengalir selalu luar biasa, jamah seluruh tempat ini Bapa. Biar masuk masuk. Selamat bertemu saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Biar kasih Tuhan menyertai engkau, membawa engkau penuh kemenangan. Biarlah kuasanya bekerja secara penuh dalam hidupmu. Bagi saudara yang sedang sakit, tumpangin tangan sakit saudara. Bagi saudara yang sedang punya masalah, tumpangin dada saudara. Saya akan berdoa. Biarlah engkau yang bekerja selalu luar biasa Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah engkau mengaruniakan sesuatu yang ajaib untuk kami bisa mengerti rencanamu dan kehendakmu ya Bapa. Tuhan sembuhkan sakit penyakit kami yang punya masalah Tuhan, jamah kami ya Bapa. Tiada perkara yang mustahil bagi Allah yang tak sanggup Allah kerjakan. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Shalom saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Hari ini kita belajar tentang anak dan bapa. Kita sebagai anak dan bapa sebagai bapa kita. Kenapa kita bisa disebut anak? Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 15. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Seorang bapak yang kaya selalu menolong anaknya yang keluar masuk penjara. Akibatnya bapak ini kehabisan keuangan, akhirnya bangkrut gara-gara menolong anaknya yang keluar masuk dari penjara. Temannya lalu berkata, kalau dia anakku, maka aku akan biarkan dia mendekam di penjara, biar tahu rasa. Bapak itu berkata kepada temannya, itu kan kamu, ini kan anakku, bukan anakmu. Karena dia anakku, aku akan berjuang dengan segenap tenaga. Bahkan uangku itu tidak ada harganya. Karena dia anakku, aku mau menyelamatkan anakku. Sadar dalam cerita ini, itu ada crossback balik di dalam kehidupan kita. Yaitu di dalam kehidupan kita sadar tidak sadar, kita sudah penjara dan dibelenggu oleh dosa. Kita sudah setiap hari keluar masuk dalam belenggu dosa itu. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya, Ia berulang kali melepaskan kita dari belenggu dosa. Dia mau berkata, semua bisa aku tukarkan. Bahkan dia mau berkata, aku akan menukarkan anakku untuk menggantikan saudara dan saya, supaya saudara terima keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dikatakan Tuhan bukan sekedar asal diucapkan, tapi Tuhan menyatakan kebenarannya, kerinduan Dia, cintanya Dia kepada kita semua. Kalau kita saat ini meremehkan apa yang darah Yesus yang sudah diperjuangkan, Bapa perjuangkan untuk menyelamatkan saudara. Betapa jahatnya kita, betapa bodohnya hidupan kita. Kita mau Tuhan mau melepaskan saudara dari belenggu dosa. Jangan hidup dalam dunia saudara sendiri yang dibelenggu oleh dosa. Tuhan ingin saudara mengalami perubahan dan Tuhan ingin mengalami pemulihan dalam hidupmu. Yesus yang dikenal sebagai anak yang tunggal, setelah Ia melakukan semua kehendak Bapa, maka di Alkitab dikatakan Dia anak yang sulung. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa gambarnya, supaya Ia anaknya menjadi sulung di antara banyak saudara. Saat Tuhan Yesus melakukan firman Allah, Dia dikatakan menjadi anak yang sulung. Berarti di antara banyak saudara. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, Dia anak yang sulung di antara banyak saudara. Tapi saudara itu siapa? Saudara itu saudara dan saya. Dia anak nomor 1, nomor 2, 3 siapa? Saudara dan saya itu dikatakan sebagai anak sulung. Maka saudara layak disebut menjadi anak Allah. Itulah yang Tuhan lakukan. Kita menyandang nama Allah setelah Yesus.
nama anak Allah setelah Yesus. Saat kita bertobat dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka berhak menyandang kata anak. Menjadi anak, maka kita juga berhak memanggil Allah sebagai Bapa. Hebat bukan? Tuhan begitu sayang pada saudara. Di dalam perjanjian baru hanya Daud saja yang menyebut nama Bapa. Karena Daud sering menyebut nama Bapa, begitu akrabnya dia kepada Allah, maka dia menyebut Allahnya sebagai Bapa. Dalam perjanjian lama tidak ada kalimat Bapa selain kitab Mazmur. Kalau malaikat tidak punya hak memanggil Allah sebagai Bapa. Kalau malaikat melakukan kesalahan, maka ia langsung dibuang menjadi setan atau iblis. Tapi kita melakukan kesalahan berulang kali, tetap ada pengampunan selama kita berkeinginan untuk bertobat. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Itu yang Tuhan lakukan dalam hidupan kita. Dia sanggup Dia berkata, aku tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kamu, dan pendengaranku tidak kurang tajam untuk mendengar jeritanmu. Dia mau kepada setiap orang yang berkeinginan untuk bertobat. Dia sanggup tangannya terulur dan pendengarannya mendengar atas keluhanmu dan teriakmu. Hari ini yang mengetok pintu masing-masing dari kehidupan kita. Apakah kita mau membuka pintu kita untuk Dia izinkan masuk dalam kehidupan kita? Kalau kita mau izinkan, maka Ia makan bersama-sama dengan Yesus dan kita akan bersama-sama dengan Yesus. Itu yang Tuhan lakukan. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau kita mengaku sebagai anak Allah, tunjukkan diri kita bahwa kita benar-benar layak menyandang kata anak Allah. Karena kita bisa menyandang nama Allah, anak Allah secara benar, maka ada upah menanti kita saat ini di surga, yaitu didudukkan sebelah kanan Allah Bapa bersama Kristus. Wahyu 3 ayat 21 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Itu yang Tuhan lakukan. Sebagai engkau, saudara dan saya, sebagai anak-anak Allah, berubahlah dalam kedudukanmu. Engkau bukan pengemis, engkau bukan orang yang tidak mampu. Dulu engkau orang terbuang, hari ini engkau menjadi anak Allah. Kalau engkau anak raja, posisikan dirimu sebagai anak raja. Jangan mencuri, jangan memfitnah. Itu bukan seorang raja. Jangan suka mengambil sesuatu dari orang lain, mencuri atau merampok. Karena engkau anak Allah. Anak Allah tidak ada mental perampok, pencuri, pembunuh atau melakukan tindakan yang jahat. Itu bukan mental seorang anak Allah atau anak raja. Engkau anak raja, engkau anak Allah. Jadikan mentalmu mental anak Allah dan anak raja. Dan jadikan hari ini engkau menjadi orang yang dipilih Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan untuk saudara dan menjadi kekuatan dan membawa engkau penuh dengan kemenangan. Hari ini terpujilah nama Tuhan. Mari kita doa. Tuhan, bawa kami ya Bapa sebagai anak-Mu dan layakkan kami ya Bapa. Selama ini kami memalukan Engkau sebagai anak Allah ya Bapa. Saat ini kami mau bertobat, kami mau berikan hidup kami ya Bapa, dan layakkan kami untuk menjadi seorang anak di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, Engkau yang mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidupan kami. Berkati negara kami, berkati saat ini Indonesia sedang hadapi masalah COVID ya Bapa. Di dunia ini sedang hadapi COVID ya Bapa. Tuhan, jamah kami semua Tuhan. Layakkan kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia, pulihkan dunia ini ya Bapa. Dunia ini butuh Engkau ya Bapa. Jamah ya Bapa.
Kasih-Mu terjamah ya Bapa untuk dunia ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya Engkau yang sanggup yang buat semuanya jadi indah pada waktunya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.